Aduh, kadang-kadang lelah juga dengan kehidupan seperti ini. Kenapa dia harus kayak ngasih kabarnya ke Pak Geri? Agus nggak mau nih, jangan nge-WA doang, habis itu bersurat. Kalau misalnya dia datang nih, Gus seperti ini nih, seperti ini gitu. Maunya Mas Agus apa? Maunya Mas Agus diarak, disembah, ditaruh di atas tandu, Novi sama Pak Geri dibawa. di bawah ya. Gotong tandu gitu, Mas Agus. Yang mulia Agus, tolong naiki tandu ini, kita sama-sama ke rumah sakit. Yang mulia Agus. Diarak gitu. Agus ke rumah sakit. Agus nggak punya moral. Lah tahu itu. Karena nggak ketidaktahuan Agus itu. Kalau Agus tahu kan nggak mungkin Agus melakukan hal seperti itu. Ah. Kalau ada pengarahan dari awal, mungkin kan Agus melakukan hal seperti itu. Mungkin juga sih kalau Agus ya. Mata Agus sampai ketutup. Agus ini buta kan? Itu artinya apa? Nggak bisa lihat kan? Orang buta itu kan nggak bisa lihat. Bukan nggak bisa mikir kan? Nah, Ya yang Agus butuhkan itu tindakan. tindakan. Depositkan kan bisa. Kalau misalnya kan di rumah sakit Gus, udah saya depositkan ini, kamu berobat ya. Ini bersurat. Apa dengan surat-surat itu Agus bisa berobat? Hubungan antara Wawa dengan ibunya Agus Gus. Ada orang ngeyel kayak gini sekarang malah bilang Novi dan Yayasan nggak pernah bayarin duit pengobatannya Agus. Mantap Gus! Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian? Semua kalian baik-baik aja. Kembali lagi dalam episode tambahan guys. Sekarang Agus muncul lagi coy, anjay. Dan nggak main-main. Gak main-main, dia punya cerita baru guys. Cerita barunya adalah Novi dan Yayasan dan Om Geri. Om Geri lagi siapa? Pak Geri gitu. Kok Om Geri ya gitu. Pak Geri itu katanya nggak belibetan nih. Nggak membiayain Agus dalam pengobatannya. Makanya dilaporin, anjay. Dan Agus bilang, mana kalian ini nggak pernah membiayai Agus dalam pengobatan. Gokil Mas Agus, ceritanya tambah mantep anjay. Let's Go kemarin baru bilang nggak mau pengen buatin Mas Agus video lagi ya. Tapi gara-gara ini guys, ini breaking news guys. Karena yang ngomong Mas Agus sendiri. Tapi memang kemarin Let's Go nggak buat video karena libur ya. Libur Natal gitu ya. Tapi hari ini breaking news guys gitu. Let's Go nonton ini tuh langsung mendidih. Langsung kolesterol naik, leher kenceng, kepala pusing, perut mual. Nah anjay lah. Aduh, kadang-kadang lelah juga dengan kehidupan seperti ini. Agus merasa sedih gitu ya untuk di saat ini. Kenapa Agus merasa sedih gitu ya? Di saat ini Agus sedang sakit seperti ini. Kenapa dia harus kayak ngasih kabarnya ke Pak Geri? Bukannya Agus nggak mau, karena Agus nggak mau nih. Nanti takutnya Agus hubungin ke Pak Geri ataupun ke Teteh, kita mau untuk ini. Takutnya nanti kita salah dikit dimasukin ke status. Agus kepengen tuh coba gitu, jangan nge-WA doang, habis itu bersurat. Kalau misalnya dia datang nih, Gus seperti ini nih, seperti ini gitu, kan aku juga enak gitu kan. Dengan surat-surat itu Agus bisa berobat. Anjay, Mas Agus. Mana baju hijau-hijau lagi, kok mirip. Mana suka ngetel lagi, kok mirip nih. Anjay lah. Semakin lama semakin Let's Go mirip dengan Agus nih, menular nih anjay. Di sini bilang Agus lelah dengan kehidupan ini gitu. Yang bikin lelah lu sendiri, selalu jaga kesehatan alias setan Mas Agus. Anjay. Sekarang nih Agus merasa sedih ya. Dia merasa sedih itu gara-gara kenapa sih itu ngabarinnya harus selalu ke Pak Geri gitu. Agus tuh kepengen kalian yang datang ke Agus gitu nggak usah nge-WA gitu, jangan nge-WA besok bersurat gitu. Agus tuh nggak pengen nge-WA bersurat, dia nggak pengen guys. Dia tuh pengennya Teh Novi sama Pak Geri tuh datang ke tempatnya dia. Anjir, maunya Mas Agus apa? Maunya Mas Agus diarak, disembah, ditaruh di atas tandu, Novi sama Pak Geri dibawa. di bawah ya. Gotong tandu gitu, Mas Agus. Yang mulia Agus, tolong naiki tandu ini, kita sama-sama ke rumah sakit. Yang mulia Agus gitu. Maunya seperti itu. Biar Geri sama Novi datang. Nanti Mas Agus taruh di tandu, diarak gitu. Agus ke rumah sakit gitu. Novi, Pak Geri nggak boleh naik mobil, pokoknya tandu Agus. Nah, Agus ditandu, kayak ogoh-ogoh. Dari rumah harus sampai ke JC gitu. Wah, Agus mau berobat gitu. Apa seperti itu, Gus? Anjir, di chat nggak mau, nge-WA nggak mau, bersurat nggak mau, coy. Aduh, anak gadis banyak mau ya. Lu. Biasa anak perawan ya, banyak maunya gitu. Aduh, baru 1 menit aja udah tegang nih. Mana ukur tensi nih, ukur tensi lo. Itu aja. Ya aku sangat menyayangkan itu aja. gitu. Itu yang sangat yang Agus rasakan itu sama sebuah penyesalan lah begitu.
Kenapa saat sini menggiring seperti ini, netizen menggiring seperti ini, donatur. Aduh, kadang-kadang lelah juga dengan kehidupan seperti ini. Kenapa gitu? Kenapa harus menggiring untuk menggiring donatur benci sama Agus gitu? Sampai Anjay! kan donatur nyerang ke Agus, jelek-jelekin Agus. Emang Padahal jelek, uangnya nggak ada Agus pakai. Waduh, uangnya nggak ada Agus pakai, cuma ditransfer ke tempat lain. Donatur jelek-jelekin Agus. Nah, Agus jelek-jelekin diri sendiri dengan kelakuannya. Gimana nih Gus? Gitu. Uangnya itu sudah ada di yayasan semua. Memang Agus nggak punya moral. Lah tahu itu. Karena nggak ketidaktahuan Agus itu. Kalau Agus tahu kan nggak mungkin Agus melakukan hal seperti itu. Kalau ada pengarahan dari awal, mungkin kan Agus melakukan hal seperti itu. Emang Mungkin. yang Agus kerjakan salah. Salah. Kalau ada pengawal dari awal, mungkinkah Agus melakukan itu? Mungkin juga sih kalau Agus ya. Kalau yang lain mungkin nggak mungkin ya. Kalau sekarang kita melihat sifatnya Agus, dia bertanya, mungkinkah Agus melakukan seperti itu? Jika ada pengawalan, rasa-rasanya mungkin. Apakah Agus salah? Ya, salah. Agus nanya kan, Agus nih bertanya. Kita menjawab ya. Jadi ini fair ya, ini bukan menjelekkan. Agus tanya, mungkinkah Agus seperti itu kalau ada pengawalan? Lesu jawab, mungkin dengan sifatmu Gus ya. Apakah Agus salah? Salah. Nah, tapi apakah Agus memperbaiki diri? Tidak. Dan ngeyel. Gimana nih Gus? Gitu, kamu udah tahu sendiri tapi masih lanjut. Sekarang laporannya kan baru untuk Pak Gary. Coy. Pak Gary sendiri yang berjanji sama Agus itu dititipkan. Tapi malah dibuat Agus ini mata Agus sampai ketutup. Hah? Mata Agus tutup? Gitu. Sedih loh rasanya begitu. Jadi dia bilang Pak Gary ini kan yang bilang ini uang dititipkan, tapi sampai sekarang nggak ada monitoring pengobatan. Makanya Mas Agus ketutup matanya. Gimana nih? Bisa nyalahin orang gitu. Kemarin lu yang bilang lu udah ada 3 kali operasi cangkok mata. Hai. Kamu kan Mas Agus ya? Ini pertanyaan Let's Go ya. Mas Agus ini buta kan? Itu artinya apa? Nggak bisa lihat kan? Orang buta itu kan nggak bisa lihat. Bukan nggak bisa mikir kan? Nah, beda ya. Orang buta itu nggak bisa lihat. Bukannya nggak bisa mikir. Nah, kita semua udah tahu. Daripada ke kantor polisi, Mas Agus lebih pilih ke Mabes Polri. Nah, kenapa pilih ke Mabes Polri? Karena di Mabes Polri lebih enak. Ada AC sama kopi. Kalau ke rumah sakit kan nggak mungkin disediain kopi kan gitu. Kalau kantor polisi kan, Mas Agus mau laporan. Duduk dulu Mas Agus. Kopi. Bilang yayasan tidak mendampingi. Yayasan itu sudah seperti GPS Gus. Selalu mendampinginya Agus. Cuman dianya yang salah jalan terus. Udah ada GPS nih. Yayasan itu bagaikan GPS. Ada jalannya, ada tracknya. Dianya yang salah jalan mulu. Nah, dan sekarang Pak Gary dilaporkan atas tindakan penipuan. Pak Gary menipu Agus katanya. Karena mengambil duit Agus. Coy. Atas bukan tindak pidana penipuan yang dimana Gary telah menipu Agus. Kang Syoma ini. Nanti uang tersebut akan dikembalikan, tapi nyatanya setelah uang itu dititipkan kepada yayasan, uang tersebut gak dikembalikan. Agus ditelantarkan. Gary, kamu insaf lah. Kamu sedang zolim ini orang yang buta. Uang itu mungkin nggak berarti buat kamu, buat Agus sangat berarti, buat keluarga Agus sangat berarti. Dan uang itu bukan uang kamu. Itu uang Agus gitu loh. Tindakan penipuan ya, karena Mas Agus menitipkan uang tersebut ke Gary dan katanya Gary itu harus dikembalikan ya ke Mas Agus gitu. Hey Agus, kamu lupa kemarin kamu ke Mensos. Nah, udah dibilang donasi itu adalah ilegal. Dan sekarang Kemensos sudah akan menindaklanjuti uang donasi itu. Sekarang kamu malah menuntut Gary ya. Gary kan udah nggak bisa bilang apa ya. Ya, kalau kamu menuntut saya, kamu ke dinas sosial loh. Dinas sosial ini akan mengurus semuanya donasinya karena donasi ini ilegal. Ini tidak sah di mata kamu juga. Di mata hukum dan di mata kamu juga. Di mata kamu pasti sah-sah aja lah duit-duit Agus. Tidak lagi mengurus yayasan gimana buat Agus? Ya, Agus nggak tahu ya kenapa seorang PT tiba-tiba mengundurkan diri. Agus nggak tahu ini apakah sebuah ini lagi untuk perdamaian untuk menunda-nunda, nggak tahu juga karena Agus merasa sedih gitu ya untuk di saat ini. Kenapa Agus merasa sedih gitu ya? Jadi supaya ada itu kita saling berkoordinasi, itu yang Agus harapkan gitu. Terus di situ juga kan Agus dengar nih Pak Gary bilang ada 5 poin pembayaran, ada 2 yang nggak tercover.
Jadi waktu itu kan kita memang disisakan ada 300 juta untuk kebutuhan untuk sehari-hari sebelum diserahkan ke podcastnya Densu nih ya. Saya stop dulu. Jadi dia bilang, kenapa Mas Agus tahu nggak kenapa Teh Nopi ini, bagaimana tanggapannya melihat Teh Nopi ini mundur dari yayasan? Agusnya bilang gini guys, jadi saya itu bingung ya, kenapa Teh Nopi mundur dari yayasan? Apakah Teh Nopi ini upaya melakukan perdamaian dengan menunda-nunda, coy? Hei, ngaca! Teh Nopi mundur dari yayasan ya, karena sudah muak berurusan sama kamu, Gus. Sekarang kamu masih tuduh Teh Nopi mundur dari yayasan. Karena ini caranya Teh Nopi menunda-nunda untuk bisa berdamai dengan kamu, anjay. Let's go curiga ya. Tadinya Let's go curiga bahwa Farhad Abbas lah yang mencuci otak Mas Agus untuk memperpanjang masalah ini. Awalnya Let's go curiga gitu guys. Tapi lama-kelamaan Let's go mikir, jangan-jangan Farhad Abbas yang dicuci otak sama Mas Agus Salim. Nah, ini pertanyaan Let's go ya. Apakah Farhad Abbas yang di awal kita kira untuk Gus, laporin Gus, biar perpanjang Gus, biar panjang nih masalah Gus. Apakah Farhad Abbas yang awalnya Let's go kira menjadi sengkuni, ternyata berbalik? Apakah jangan-jangan Mas Agus yang, ayo bang, laporin bang, ayo bang. Supaya jadi panjang nih. Soalnya nggak cuma Farhad Abbas, ada Pak Brian, ada Alvin Lim. Kayak itu semua setelah kenal Agus tuh mereka berubah. Padahal kemarin-kemarin ini mereka adalah pengacara yang Let's go rasa itu top lah. Saka Tatal tuh dibela Farhad Abbas loh. Alvin Lim dan kasus Fahrenheit loh. Investasi bodong. Nah sekarang kok bisa-bisanya mereka pengacara top ngurusin kasus begini yang dibilang kasus orang buta. Padahal ini bukan kasus orang buta. Ini kasus Mas Agus doang. Orang buta lainnya tuh gak ada setuju sama Mas Agus nih. Mas Agus doang nih. Orang buta independen nih. Nah ini curiga kayak gini coy. Terus setelah itu ya kita bayarlah pakai itu dulu, nanti diganti sama ini gitu kan. Nah setelah itu kita titipkan lagi tuh ke Teh Nopi, titipkan aja ke yayasan gitu kan, kata istri Agus kalau nggak salah apa diserahkan nggak tahu lah gitu kan. Memang Pak Geri kan udah janji kalau uang itu dititipkan, tapi kenapa permasalahannya sekarang menjadi rumit ketika Agus membutuhkan uang itu aja gitu sih. Sampai sekarang nih mana gitu yang janjinya memonitoring untuk pengobatan Agus. Untuk apa kalau cuma bersurat-surat doang? Untuk apa cuma di media doang? Ya yang Agus butuhkan itu tindakan. Depositkan kan bisa. Kalau misalnya kan di rumah sakit Gus, udah saya depositkan ini, kamu berobat ya. Ini bersurat. Apa dengan surat-surat itu Agus bisa berobat? Anjay, apa dengan surat-surat Agus bisa berobat? Ya bisa lah, selalu jaga kesehatan setan. Bagaimana sih kamu Gus? Jadi di sini dia bilang ya coy, aduh. Dia kaget nih ya, dia bilang katanya uang 300 juta itu udah dibalikin ke yayasan, diserahin ke Densu. Padahal uang 300 juta itu Densu yang bayar ke yayasan gitu, bukan dikembaliin loh, anjay. Saya ingat Let's go ya. Correct me if I'm wrong. Kayaknya I'm not wrong deh. Jadi kemana duit 300 juta itu, Gus? Udah habis apa belum, Gus? Anjay. Banyak loh, cuman loh itu buat Agus Salim itu cuman loh, anjis. Kamu itu dari Oktober ini kan butuh 2 bulan, Gus. Oktober, November, Desember, 2 bulan. 300 juta yang di rekening itu kok dibutuhkan untuk emang udah habis, Gus, nih pertanyaan ya. Karena 1 kali berobat aja, kemarin Pak Geri bilang ada rembesan. Rembesan itu sekitar 5 juta, 3 sampai 5 juta gitu untuk pengobatan aja. Kalau mau operasi cangkok mata itu 98 juta. 98 juta, nggak nyampe 100 juta, Gus. 98 juta atau 95 juta ya? Pokoknya nggak nyampe 100 juta lah. Lebih banyak kan duit yang dihabisin bapakmu lah. 2 bulan kemana tuh duit, Gus? Nah, ini pertanyaan kita ya. Terus Agus bilang, ini janjinya kan untuk monitoring berobatnya Agus. Sekarang nih mana? Anjas, lu dimonitoring, elunya yang kagak datang gitu. Udah di-schedulein mau berobat, lu kagak mau berobat. Mau operasi kelopak mata, elunya kagak datang. Lu di-chat sama mereka, lu kagak bales. Lu disuratin, bersurat secara resmi, lu kagak bales. Nah, sekarang lu tanyain sama istri lu deh. Istri lu kan masih sehat. Nah, istri lu, Gus, Teh Elmi ya. Ini masih sehat, masih bisa ngeliat, masih bisa nulis, masih bisa bales WA. Lu tanya sama istri lu, kemana dia nggak bales WA para yayasan ini? Nah, lu tanya sama istri lu, Gus. Apa mungkin istri lu udah capek, Gus? Aduh, males juga ngurusin suami gua. Mending gua nggak bales aja deh. Apa gitu? Ini pertanyaan kita ya. Istri lu masih sehat, masih bisa kerja, masih bisa bales WhatsApp, masih bisa nulis surat, masih bisa email, semuanya.
Tapi kenapa dia tidak balas chat dari Yayasan dan Novi, Gus? Nah, ini yang jahat siapa, Gus? Nah, apakah ini atas perintah lu, Gus? Atau memang ini inisiatif Tenopi? Tenopi lagi siapa? Telmi. Nah, kita aja nih, teman-teman sobat-sobat Agus Saranghiu Indonesia. Let's go nih termasuk dalam anggota Saranghiu Indonesia ya. Agus senang, Agus menang. Nah, kalau Agus buat grup Saranghiu Indonesia, let's go akan masuk jadi koordinatornya. Nah, let's go akan membela Mas Agus dengan cara menyadarkan istighfar Mas Agus. Yeah. Jangan didengarkan iblis-iblis setan-setan sebelah Mas Agus. Nah, let's go akan sadarkan. Let's go lah. Tua fans club Saranghiu Indonesia, Mas Agus senang, Agus menang gitu loh. Semua chat dan bersurat itu pasti nggak mungkin lewat Agus kan, pasti lewat walinya, yaitu Teh Elmi ataupun Wawa. Mana mereka berdua ini nggak balas-balas gitu. Kalau Agus yang nggak balas, kita masih oke lah. Tapi kalau mereka berdua yang nggak balas, kenapa? Nah, apakah atas urusan Agus atau mereka yang nyuruh Mas Agus? Atau membohongi Mas Agus? Ada di balas nggak? Ada di WhatsApp nggak sama Nopi? Buat memonitoring pengobatan kita? Nggak ada, Mas. Nggak percaya, lihat sendiri nih. Aku nggak bisa lihat. Sayang, duit dong. Baru bisa lihat. Oh, duit. Duit habis juga gitu. Apa gimana nih pertanyaan kita ya? Ini pertanyaan Let's Go. Besar banget nih pertanyaan Let's Go. Penasaran Let's Go. Nah, ini dia pertemuan Mas Agus dengan Wawa berpelukan setelah lama tinggal di apartemen. Salamannya. Salaman, pelukan. Aduh, kangen banget dengan Wawanya. Semua sayang Agus. Agus gemuk. Wawa sayang Agus. Punya rumahnya Agus, apartemennya tinggal Gus Dokter Sisi. Ini keluarganya dari Ciledug. Oh, ini keluarganya. Pertanyaan kedua Let's Go kan ini di apartemennya Mbak Sisil ya. Mbak Sisil ini kan dokter ya. Dokter itu kan berarti harusnya pinter dan ngerti psikologis dan tahu tindakan Agus ini adalah tindakan Agus yang tanda kutip salah ya. Kok nggak dikasih tahu? Apa udah dikasih tahu sama Mbak Sisil tapi ngeyel? Jadi Mbak Sisil kayak nyerah-nyerah aja deh ambil pertanyaan Let's Go ya. Karena dokter dia kan. Gimana Gus? Mungkin sudah ada rencana pengen kita ngomongin? Kalau itu sih memang udah memang pengen banget sih. Insya Allah mudah-mudahan Allah kasih rezeki sama Agus. Agus bisa dalam waktu dekat ini bisa dapat ngomongan lah gitu. Jadi biar hidupnya lebih bahagia lagi posisi ya nanti bisa ada pingin nanti ada yang bantuin Agus kalau lagi beraktivitas ada yang jaga nanti anak Agus yang menjaga doain yang terbaik buat Agus. Oh itu guys harapannya Agus pengen dapat ngomongan tapi lihat muka Teh Helmi sedih ya apalagi pas dia ngomong di mic terus madepnya bukan ke Teh Helmi kan sebelah kanan kalau kalian lihat dia sebelah kanan dia madepnya ke sebelah kiri Bu Sisil gitu. Kenapa nggak pernah mengap Teh Helmi sih? Teh Helmi ini cantik loh kita lihat dari mukanya Teh Helmi banyak kepasrahan, kesabaran. Wah, Teh Helmi masuk surga sih ini. Fix. Gimana sih? Tadi Let's Go curiga Teh Helmi gak ngasih tahu Agus. Sekarang Let's Go iba sama Teh Helmi. Aduh, gimana ya? Ya, kalian nilai sendirilah. Nah, anjay lah. Gimana menurut kalian tentang kasus kali ini, guys? Ini breaking news, guys. Breaking news yang bikin shock ya. Jadi kasih pendapat kalian guys. Thank you banget buat teman-teman yang masih setia memberikan sumbangannya ya. Terutama untuk Sultan Hong kita, the only one. Sri Wahyu 8161. Thank you banget. Selalu mensupport Let's Go ya. You are the best of the best. Satu-satunya donatur hari ini. Satu-satunya donatur Let's Go. Hanya dari Sri Wahyu 8161 Sultan Hong Kong. Aduh, kalian mau jadi donatur Let's Go nggak? Kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Kasih pendapat kalian ya di episode breaking news kali ini. Sampai jumpa lagi. Bye. Hipertensi Let's Go mau ke puskesmas.